Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Bapa, ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa, roh, jiwa dan tubuh kami, hati pikiran kami, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan Bapa, kalau Tuhan, kami sebentar akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu memampukan kami Bapa, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengucapkan selamat Hari Paskah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya melalui peringatan Paskah ini, kita semakin mengasihi Tuhan Yesus yang telah merelakan dirinya mati di kayu salib, menggantikan kita, manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya, bahwa Tuhan Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan banyak perkataan yang lainnya yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya tentang penderitaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah tahu tujuan hidupnya datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk mati di atas kayu salib, menanggung dosa dan pelanggaran kita manusia. Dalam Yesaya 53 ayat 4-7. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian juga ketika Tuhan Yesus duduk makan Paskah pada waktu malam bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan berkata, aku sangat rindu makan
Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan akan, tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Pada waktu Tuhan berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Tuhan Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi Tuhan mendapati murid-muridnya sedang tidur karena duka cita. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dan pada waktu Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepada Yudas, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Lalu Yesus ditangkap. Salah seorang dari murid Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Taman Getsemani adalah janji ketetapan Allah digenapi. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri, dan Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus dibelenggu dan diserahkan kepada Pilatus, wali negeri. Tuhan Yesus dituduh oleh imam-imam bahwa ia menghujat Allah, dan mereka berteriak, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata sampai kepada ketiga kalinya kepada orang banyak itu, tetapi mereka semakin keras berteriak, ia harus disalibkan. Lalu Pilatus mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu Tuhan Yesus disesah dengan dilucuti pakaiannya,
diolok-olok, dihina, dipermalukan, diludahi, dan bahkan diberi mahkota duri. Lalu Tuhan Yesus dibawa keluar kota untuk disalibkan dengan memanggul kayu salib. Kemudian sampailah di tempat yang namanya Tengkorak. Tuhan Yesus disalibkan di sana, di Bukit Golgota. Bersama dengan dia dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang lagi di sebelah kirinya. Pada waktu Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan pada saat itu juga kembali Tuhan Yesus diolok-olok, dan seorang penjahat yang digantung di atas kayu salib pun dia menghujat Tuhan, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tapi yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan kira-kira hari itu sudah jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lalu ia menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Tuhan Yesus telah merelakan dirinya mati di atas kayu salib ganti kita. Tuhan tidak memikirkan keadaannya, tetapi Tuhan memikirkan kita manusia berdosa untuk menggenapi janji Allah kepada kita manusia berdosa. Hati Allah, kalau boleh semua orang diselamatkan. Inilah korban Kristus Yesus di atas kayu salib, yaitu suatu korban yang sempurna sekali dan untuk selama-lamanya. Tanpa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka kita tetaplah manusia berdosa. Tuhan Yesus memang telah mati di atas kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Dia yang menjadi pembela kita, sehingga iblis tidak berani lagi mendakwa, mempersalahkan kita di hadapan Allah. Karena pembela kita ialah Yesus Kristus. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia berkuasa atas langit dan bumi, dan kepadanya diberinya kuasa, raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, hingga setiap lutut bertelut
dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah sebabnya menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini, marilah kita semakin menguatkan iman percaya kita, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran lainnya, tidak sesuai dengan firman Allah, supaya kita tetap kuat berdiri teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus sudah setia taat sampai mati di kayu salib, hendaklah kita juga taat setia sampai pada akhirnya, karena ada upah yang menanti kita di sorga. Kita akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang kota itu. Amin. Puji Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kami sudah membaca merenungkan firman-Mu, kiranya melalui peringatan Paskah hari ini Bapa, kiranya kami senantiasa mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Oh Tuhan, Engkau sudah merelakan diri-Mu mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berikan kami kekuatan, kemampuan, oh Tuhan, iman percaya yang teguh untuk kami tetap mempercayai Engkau sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.